Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan kudrat iradatnya juga disertai taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita semua di dalam kesempatan kali ini masih bisa berwajah. Alhamdulillah di dalam kesempatan ini, di dalam hari yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan. Oleh karena itu, mari kita merasa syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan sahabatnya dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah menyambung dari uraian-uraian yang sebelumnya. Allah dalam kesempatan kali ini saya akan meneruskan uraian bahasan yang telah saya bahas, yaitu cara dan teknis metode untuk mencapai derajat-derajatnya orang-orang yang berpuasanya, yang dinamakan puasa khusus atau yang dinamakan puasanya orang yang sholihin. Kemarin sudah saya uraikan dari 6 kategori atau teknis cara untuk menggapai derajatnya puasanya orang-orang sholihin. Insya Allah dalam kesempatan ini, yaitu mungkin yang kelima dan yang keenam. Sebelumnya saya uraikan sekilas, yaitu diantaranya kita jangan memperbanyak makan, jangan terlalu berlebihan di dalam makanan ketika kita buka, apalagi yang diharamkan. Sederhana, terbatas, ada aturannya. Supaya apa? Karena hakikatnya dari puasa itu yaitu melawan nafsu-nafsu kita. Kalau kata Imam Ghazali di dalam uraiannya, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sebaiknya, bagusnya, yaitu apa yang kita makan di bulan Ramadan, yaitu apa yang kita makan di lain bulan Ramadan. Kita kan beda. Kalau bulan Ramadan, wah, segala diada-ada. Dari mulai bahasa orang Sunda kolak, terus apa yang namanya sebuah, segala macam. Itu silakan, tidak dilarang, diperbolehkan, tapi yaitu tadi ada batasannya. Bukan dari warna-warna makanannya, yaitu yang tidak diperbolehkan, yaitu dari berlebihannya. Kalau macam-macam warna, ya silahkan.
apalagi banyaknya menu, silahkan. Tapi yaitu yang tidak diperbolehkan yaitu berlebihan dari makanan itu, sehingga kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Karena apa? Perut kita terlalu kenyang, susah, berat. Jangan pun untuk berdiri, misal untuk bernapas pun sudah saking banyaknya makanan yang kita makan. Oleh karena itu kita teratur di dalam makan, wabil khusus yaitu ketika kita menjalankan buka puasa. Dan selanjutnya yaitu yang keenam, teknis cara untuk mendapatkan derajat puasanya orang-orang yang sholihin. Derajatnya puasa-puasa yang dikatakan khusus, orang-orang puasanya khusus, yaitu ayyakuna qalbuhu ba'dal iftari mu'allaqan muttarban baina roja wal khawf. Jadi hatinya, kalbunya ketika dia mencuci makanan ketika buka, maka hatinya itu berbaring kepada Allah, merasa rendah diri, tidak merasa wah ini puasa saya diterima. Tidak, yaitu antara batasan roja dan khauf. Khauf dan roja. Khauf apa? Takut. Ya Allah, aku merasa ibadah saya ini, ibadah puasa saya ini merasa jelek, tidak bagus, atau banyak hal-hal yang dilanggar ketika saya bepergian atau apa saja. Tapi di balik itu ada suatu roja, yaitu pengharapan dari hati kita. Ya Allah, walaupun ini saya merasa jelek atau tidak sesuai dengan apa yang aturan, maka tapi pengharapan saya di dalam puasa ini, ya Allah, mohon diterima. Mohon diterima ya Allah. Maka itu yaitu yang dinamakan roja dan khauf. Khauf dan roja. Ada perkumpulan di dalam batin kita, yaitu antara takut tidak diterima, tapi kita pun punya pengharapan karena Allah Subhanahu wa taala Arhamar Rahim. Jadi bukan dalam bentuk amal kita, yaitu kita mengharapkan sekuat apapun amal kita, sehebat apapun amal kita, tapi tetap awas, hati-hati, kita jangan merasa ini sudah diterima, puasa kita sudah diterima, sholat kita sudah diterima, tapi yaitu roja, khauf, merasa takut, ya Allah, puasa saya jelek, ibadah saya jelek, sholat saya jelek, dan sebagainya. Tapi kita pun tetap harus memperkuatkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu semoga ya Allah apa yang saya jalankan baik di dalam ibadah, baik puasa, sholat, ibadah-ibadah sunnah, ya mulai ya Allah mohon diterima dengan kerendahan hati kita semua. Karena apa? Karena amal kita tidak jadi jaminan untuk mendapatkan surganya Allah. Amal kita belum mampu, tidak akan mampu, tapi yaitu kemurahan Allah, kerahman-kerahiman Allah yang kita dapatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihat keteguhannya kita di dalam melaksanakan ibadah, kemujahadahannya kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yaitu di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa menahan nafsu kita, nafsu lapar, nafsu syahwat, nafsu diri pribadi kita, nafsu amarah dan sebagainya. Nah itu mungkin cara-cara dan teknis-teknis metode supaya ibadah kita yaitu mendapatkan yang dinamakannya derajat puasanya orang saleh. Dan mungkin ada satu lagi yaitu yang dinamakan puasa hakikatul hakikah, yaitu puasa-puasanya orang-orang yang dinamakan khusus. Di dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan yaitu puasa hakikat. Bagaimana puasa hakikat? Yaitu wa masaumu hakikah, bahwa imsaku fu'ati
an mahabbati masiwallah. Yang dinamakan puasa hakikat itu yaitu menjaga fu'an kita, hati kita, an mahabbati wairillah, yaitu dari cinta selain Allah. Nah itu dinamakan puasa hakikat, yaitu hati kita selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu cinta kepada Allah, hati kita selalu bertadarus kepada Allah. Maka intinya hati kita selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Maka itulah puasa-puasanya yang dinamakan puasa hakikat. Wa imsaku sirri, dan menjaga perasaan ini, sirri ini, an mahabbati musyahadati ghairillah, dari musyahadah kepada selain Allah. Setiap gerak rasa kita, selalu rasa kita ketika ibadah rasa dipandang oleh Allah. Ketika kita melaksanakan kebaikan selalu dipandang oleh Allah, tidak lepas dari Allah. Karena mungkin ketika kita melaksanakan ibadah, gerak rasa kita itu ada selain Allah. Rasa kita ingin dipandang oleh manusia, rasa kita ingin disebut oleh manusia supaya kita disebut orang hebat, atau kita bisa disebut orang dermawan. Nah itu, jadi melepaskan hati kita menyintai selain Allah, dan melepaskan syir kita dari syir kepada selain Allah. Maka itu mungkin dari yang dinamakannya di dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu yang dinamakan puasa hakikat. Nggak ada batas waktu kalau puasa ini. Kalau puasa Ramadan ada waktunya, puasa sunnah ada waktunya, tapi puasa hakikat itu tidak ada batas waktu, yaitu waktunya ketika kita mati, baru itu waktunya ada batasan di sana. Jadi terus sepanjang hayat kita, dimanapun, tidak ada jarak, tidak ada tempat, dimanapun, sedang apapun, bagaimanapun kita, maka hati kita selalu harus ingat kepada Allah, harus selalu cinta kepada Allah. Cuma untuk membuat kita selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu berkaitan dengan Allah, selalu merasa dipandang oleh Allah, itu tidaklah mudah, itu tidak gampang. Harus ada metode dan cara tetap. Karena itu yang ada di dalam diri kita untuk menghilangkan selain cinta kepada Allah, untuk merasakan rasa sir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus ada pendidikan, cara dan metodenya, yaitu kita mendekati orang-orang yang benar-benar sudah mampu untuk menggapainya, yang dinamakan puasa hakikat. Maka ayo kita mendekati orang-orang yang memang sudah benar-benar ikhlasnya kepada Allah, mahabbahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah, tidak ada batas waktu, tidak ada jarak. Maka itu benar-benar sulit. Namun alhamdulillah kita sebagai orang-orang yang belajar untuk mendekati, orang-orang yang belajar untuk memperbaiki diri kita, alhamdulillah wabil khusus, yaitu kita telah mendapatkan pelajaran dari kita, yaitu kita belajar dinamakan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, belajar untuk mengenali diri kita, belajar untuk melepaskan sir-sir selain kepada Allah, melepaskan hati kita dari cinta kepada selain Allah. Alhamdulillah, ini suatu anugerah bagi kita semua, wabil khusus ikhwan akhwat, yaitu kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan pendidikan, apalagi kita telah mendapatkan satu mutiara yang dinamakan yaitu tabarruk. Alhamdulillah, karena tidak semua orang yang bisa ditarget. Saya sudah mencoba untuk mengajak orang-orang atau gimana, udah siap. Kadang kalau memang tidak ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus panggilan dari
mursyid kita, maka walaupun udah bagaimana cara, tetap tidak akan terlaksana, tidak mungkin bisa ditakin. Nah itu, jadi ini wabil khusus ahwat-ehwat Pondok Pesantren Suryajaya, ayo kita berkukuh, berkuat terus untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Perbanyaklah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak khataman, memperbanyak sholawat. Insya Allah kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus kita semua, khususnya ikhwan akhwat Pondok Pesantren Suryajaya yang kita sedang belajar, semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dari guru kita Hadratus Syekh Ahmad Sahibul Waqatul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, itu dari kebodohan saya. Baiknya hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus bimbingan guru kita semua. Semoga dari tadi kita tetap mendapatkan limpahan karomah dan barokahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadana wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa menghendaki rezekinya